Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobahul khair, kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah, arju alaikunna jami'an bisihatin wa afiyah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustazah ingatkan kembali kalian untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya, agar kalian tidak lupa untuk absen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang percakapan atau hiwar. Baik, untuk pertemuan hari ini Ustazah akan membahas tentang tarkib atau tata bahasa. Anak-anak sekalian, buka buku paket bahasa Arab halaman 34 tentang tarkib ya. Pengertian isim domir. Isim domir dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti. Sedangkan secara istilah domir adalah isim ma'rifat yang mabni untuk menggantikan atau mewakili penyebutan seseorang atau sesuatu atau sekelompok. Dan arti dari mabni itu sendiri adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun dalam keadaan jar. Isim domir jumlahnya ada 14 huruf, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Arti dari huwa itu sendiri adalah dia satu laki-laki. Huma, dia dua laki-laki. Hum, mereka semua laki-laki. Hiya, dia satu perempuan. Huma, dia dua perempuan. Dan hunna, mereka semua perempuan. Anta, kamu satu laki-laki. Antuma, kamu dua laki-laki. Antum, kalian semua laki-laki. Anti, kamu satu perempuan. Antuma, kamu dua perempuan. Antunna, kalian semua perempuan. Ana, artinya saya. Dan yang terakhir, nahnu, artinya kita atau kami. Pembagian isim domir itu ada 3. Yang pertama, mutakallim. Dan yang kedua, mukhatab. Dan yang ketiga, ghaib. Yang pertama adalah mutakallim. Mutakallim adalah kata ganti orang pertama atau pembicara atau orang yang sedang berbicara. Mutakallim ini terdiri dari 2 kata ganti, yaitu ana dan nahnu. Ana artinya saya dan nahnu artinya kami. Yang kedua adalah mukhatab. Mukhatab adalah kata ganti untuk orang kedua atau orang yang diajak bicara atau yang sedang berbicara dengan kita. Mukhatab ini terdiri dari 6 kata ganti, yaitu anta, yang kedua antuma, yang ketiga antum, yang keempat anti, yang kelima antuma, yang keenam antunna.
Anta artinya kamu satu laki-laki, antuma artinya kamu dua laki-laki, antum artinya kalian semua laki-laki, anti artinya kamu satu perempuan, antuma kamu dua perempuan, dan antuna kalian semua perempuan. Dan yang ketiga yaitu waib. Waib adalah kata ganti untuk orang ketiga atau orang yang kita bicarakan. Waib ini terdiri dari 6 kata ganti. Yang pertama huwa, yang kedua huma, yang ketiga hum, yang keempat hiya, yang kelima huma, yang terakhir hunna. Arti dari huwa adalah dia satu laki-laki. Huma artinya dia dua laki-laki. Dan hum artinya mereka semua laki-laki. Dia artinya dia satu perempuan. Huma artinya dia dua perempuan. Dan hunna artinya mereka semua perempuan. Macam-macam isim domir. Isim domir itu ada dua. Yang pertama, domir munfasil. Dan yang kedua, domir mutasil. Domir munfasil adalah domir yang terpisah dari isimnya atau yang tidak bersambung dengan kata lain. Contohnya, ana tilmidun, artinya saya seorang murid laki-laki. Domir ini terletak di depan, yaitu berupa huruf ana. Di sini saya memberi contoh kata muslimun. Ketika ada domir huwa, maka menjadi huwa muslimun, yang artinya dia adalah seorang muslim. Yang kedua, huma, yaitu huma muslimani, mereka berdua adalah dua orang muslim. Dan yang ketiga, hum, yaitu hum muslimuna, mereka adalah para muslim. Dan yang keempat, hiya, yaitu hiya muslimatun. Hiya adalah seorang muslimah. Dan yang kelima, huma muslimani. Mereka berdua adalah dua orang muslimah. Dan yang keenam, hunna muslimatun. Artinya mereka adalah para muslimah. Dan yang ketujuh, anta muslimun. Kamu adalah seorang muslim. Yang kedelapan, antuma muslimani. Kalian berdua adalah dua orang muslim. Dan yang kesembilan, antum muslimuna. Kalian adalah para muslim. Yang kesepuluh, anti muslimatun. Kamu adalah seorang muslimah. Dan yang kesebelas, antuma muslimatani. Kalian berdua adalah dua orang muslimah. Dan yang kedua-belas, antunna muslimatun. Kalian adalah para muslimah. Dan yang ke-13, menggunakan domir ana muslimun, atau ana muslimatun, yang artinya saya adalah seorang muslim atau saya adalah seorang muslimah. Dan yang ke-14 menggunakan domir nahnu. Contohnya, nahnu muslimuna, atau nahnu muslimatun, yang artinya kami adalah para muslim atau kami adalah para muslimah. Dan contoh domir munfasil lagi, contoh yang lain, yaitu huwa thalibatun, huma thalibani. Yang ketiga, hum tullabun. Yang keempat, hiya thalibatun. Yang kelima, huma thalibatani. Dan yang terakhir, hunna thalibatun. Yang kedua yaitu domir mutasil. Arti dari domir mutasil itu sendiri adalah domir yang bersambung dan biasanya digunakan untuk kata ganti kepunyaan. Contohnya, baituka, yang artinya rumahmu, rumahmu seorang laki-laki. Nah, biasanya domirnya terletak di belakang dan bersambung dengan kata lainnya. Seperti ini. Di sini domirnya menggunakan ka.
Dan contoh dari dhamir mutasil, ketika huwa maka menggunakan hu, ketika huma maka menggunakan huma, ketika hum maka menggunakan hum, ketika hiya maka dhamir mutasilnya ha. Ketika huma menggunakan huma, ketika hunna menggunakan dhamir mutasil hunna, ketika dhamir anta maka dhamir mutasilnya menggunakan huruf ka, ketika antuma maka dhamir mutasilnya kuma, ketika antum maka dhamir mutasilnya kum, ketika anti dhamir mutasilnya ki, ketika antuma dhamir mutasilnya kuma, ketika antunna maka dhamir mutasilnya kunna, ketika dhamirnya ana maka dhamir mutasilnya menggunakan ya, dan ketika nahnu maka menggunakan na. Di sini Ustazah sudah mencontohkan dengan kata kitabun. Ketika huwa maka kitabuhu, bukunya dia laki-laki. Dan yang kedua, ketika huma maka kitabuhuma, bukunya mereka berdua laki-laki. Yang selanjutnya kitabuhum, bukunya mereka laki-laki. Dan yang selanjutnya kitabuha, bukunya dia perempuan. Kitabuhuma, bukunya mereka berdua perempuan. Kitabuhunna, bukunya mereka perempuan. Kitabuka, bukunya kamu laki-laki. Kitabukuma, bukunya kalian berdua laki-laki. Kitabukum, bukunya kalian laki-laki. Kitabuki, bukunya kamu perempuan. Yang selanjutnya kitabukuma, bukunya kalian berdua perempuan. Kitabukunna, bukunya kalian perempuan. Kitabi, bukunya saya. Dan yang terakhir menggunakan dhamir nahnu yang dhamir mutasilnya na, yang contohnya kitabuna, yang artinya bukunya kita atau bukunya kami. Di sini Ustazah memberi contoh lagi dengan kata lain, yaitu kata mudarrisun. Jika dhamir munfasilnya huwa, maka huwa mudarrisun, yang artinya dia adalah seorang guru. Dan dhamir mutasilnya menggunakan hu, yaitu mudarrisuhu, yang artinya gurunya dia. Yang kedua menggunakan dhamir munfasil huma, yaitu huma mudarrisani, yang artinya mereka berdua adalah dua guru. Dan ketika mutasil maka menggunakan huma, mudarrisuhuma. Dan yang ketiga adalah dhamir munfasil hum. Maka jika kemasukan dhamir munfasil hum menjadi hum mudarrisuna, yang artinya mereka adalah para guru. Dan dhamir ketika mutasil maka mudarrisuhum. Dan yang selanjutnya hiya atau dia perempuan. Ketika menggunakan dhamir munfasil hiya maka hiya mudarrisatun, dia adalah seorang guru perempuan. Ketika huma mudarrisatani. Dan yang selanjutnya adalah dhamir anta. Ketika kemasukan kata mudarrisun menjadi anta mudarrisun. Dan ketika mutasil anta menjadi ka, yaitu mudarrisuka, yang artinya gurunya kamu laki-laki. Untuk selanjutnya adalah antuma mudarrisani, yang artinya kalian berdua adalah dua orang guru laki-laki. Ketika mutasil menggunakan kuma, yaitu mudarrisukuma, yang artinya gurunya kalian berdua. Dan untuk selanjutnya adalah antum mudarrisuna, yang artinya kalian adalah para guru laki-laki. Ketika mutasil maka mudarrisukum, yang artinya gurunya kalian laki-laki. Untuk yang selanjutnya adalah anti mudarrisatun, yang artinya kamu adalah seorang guru perempuan. Ketika mutasil maka anti menjadi ki, mudarrisuki, yaitu gurunya kamu perempuan. Yang selanjutnya adalah antuma menjadi mudarrisatani, yang artinya kalian berdua adalah dua guru perempuan. Ketika mutasil antuma menjadi kuma, yaitu mudarrisukuma, yang artinya gurunya kalian berdua perempuan.
Yang selanjutnya adalah antunna mudarrisatun, yang artinya kalian adalah para guru perempuan, dan ketika mutasil menjadi kunna, yaitu mudarrisukunna, yang artinya gurunya kalian perempuan. Yang selanjutnya adalah ana mudarrisun, yang artinya aku adalah seorang guru, dan ana ketika dhamir mutasil diganti menjadi ya, yaitu mudarrisi, yaitu gurunya aku. Yang terakhir adalah nahnu, yaitu kami. Nahnu mudarrisuna, yaitu artinya kami adalah para guru. Ketika mutasil maka nahnu menjadi na, yaitu mudarrisuna, yang artinya gurunya kami. Anak-anak, jangan lupa dipelajari lagi tentang isim dhamir ini, diulang-ulang agar kalian ingat dan mengerti. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum kalian pahami tentang materi tarkib atau tata bahasa barusan yang membahas tentang isim dhamir, bisa langsung ditanyakan via WA atau Google Classroom. Dan anak-anak, Ustazah beri tugas untuk mengerjakan tugas 3 KD 3.3 halaman 37, yaitu tentang kamilil jumlah ala hasbid dhamair, yaitu sempurnakan kalimat berikut sesuai dengan dhamirnya. Kan dhamirnya sudah Ibu bahas tadi, pembahasan tentang dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dan kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang maharoh qiraah. Kita cukupkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.